warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusmawati dengan NIM A3212460 dari kelas B dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang resume saya tentang arti tata hukum Indonesia. Pembelajaran yang pertama, definisi hukum dan pengantar hukum Indonesia. Yang kedua, mengetahui tentang ciri-ciri serta unsur-unsur hukum. Dan yang ketiga, definisi dan latar belakang dari tata hukum Indonesia. Pemahaman atas pengantar hukum Indonesia. Yang pertama, pengantar hukum Indonesia adalah hukum dasar untuk mengantar ke pelajaran yang lebih lanjut. Yang kedua, pengantar hukum Indonesia adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang hukum yang berlaku di Indonesia secara keseluruhan. Yang ketiga, ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah untuk mengetahui perbuatan atau tindakan manakah yang menurut hukum dan yang manakah yang melawan hukum dan yang bagaimanakah kedudukan seseorang dalam masyarakat, apakah kewajibannya dan wewenangnya berdasarkan hukum Indonesia. Kebutuhan akan hukum. Manusia sebagai individu perlu hidup berkelompok dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Adapun ubi societas ibius, yang artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Dan Thomas Hobbes, Homo homini lupus, manusia antara satu dengan yang lain adalah serigala, sehingga timbul peperangan antara satu dengan yang lain. Adanya kelompok-kelompok manusia yang memiliki aturan atau norma. Yang pertama, norma kesusilaan, berasal dari diri sendiri, yaitu hati nurani, sehingga hukumannya adalah dari Tuhan ataupun rasa bersalah pada seseorang. Yang kedua, norma kesopanan, nilai dari masyarakat. Nilai ini bersifat tidak umum karena setiap adat atau standar kesopanannya berbeda-beda dalam suatu daerah yang memberikan sanksi adalah masyarakat ataupun ketua adat. Sanksi paling beratnya adalah diusir atau dikeluarkan dari sekelompok masyarakat tersebut. Yang ketiga, norma agama, berasal dari Tuhan terbagi menjadi dua agama, yaitu langit diturunkan melalui wahyu dan agama bumi berkonsep dan pemikiran manusia. Dan yang terakhir, norma hukum. Yang membuat hukum di Indonesia adalah lembaga legislatif, yang berarti undang-undang di Indonesia. Definisi hukum. Definisi merupakan permulaan suatu pelajaran sehingga ini sangat bermanfaat karena mulai saat itu diberikan suatu pengertian atau pemahaman dasar pada orang yang baru melalui pelajaran pada suatu disiplin ilmu hukum. Menurut Profesor Suediman K., hukum itu berkenaan dengan kehidupan manusia, yaitu manusia dalam hubungan antar manusia untuk mencapai tata tertib di dalamnya berdasarkan keadilan. Dan menurut Profesor Kusumadi-Putjosewojo, ilmu pengetahuan hukum positif, hukum yang berlaku di dalam suatu negara itu dipelajari dijadikan objek yang sedang berlaku di dalam suatu negara. Ciri-ciri hukum. Yang pertama, adanya perintah atau larangan. Yang kedua, perintah atau larangan itu harus dipatuhi. Unsur-unsur hukum. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Dan yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Adapun 3 asas hukum yang digunakan untuk menyelesaikan konflik atau pertentangan antar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, asas lex superior derogat legi inferiori. Yang kedua, asas lex specialis derogat legi generali. Yang ketiga, asas lex posterior derogat legi priori. Ada definisi tata hukum. Yang pertama, tata hukum berasal dari kata dalam bahasa Belanda rechtsorde,
ialah susunan hukum, artinya memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Maksud dari kalimat memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum adalah menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup supaya ketentuan yang berlaku dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.